Jarang disadari, inilah 7 ciri orang yang didampingi Khodam Macan Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KJ Semar. Salam sejahtera bagi panjenengan semua dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang ciri-ciri orang yang didampingi Khodam Macan Putih menurut Primbon Jawa. Bagi sebagian masyarakat di Nusantara, mungkin sudah tidak asing dengan istilah Khodam. Secara umum, Khodam bisa dikatakan sebagai pembantu. Dalam istilah Jawa, Khodam disebut perewangan. Khodam atau perewangan yang akan kita bahas kali ini berasal dari kalangan jin. Mereka biasanya dikenal sebagai jin pendamping yang bertugas melindungi seseorang. Maka dari itu, lahirlah istilah Khodam pendamping. Konon, apabila seseorang ingin memiliki Khodam tersebut, maka orang itu harus melakukan puasa tirakat dan lain sebagainya. Namun tidak jarang juga ada orang yang memiliki Khodam sejak lahir ataupun keturunan. Dari sekian banyaknya nama atau jenis Khodam, ternyata ada salah satu Khodam yang konon katanya sangat sulit sekali untuk didapatkan, yakni Khodam Macan Putih. Konon, Khodam Macan Putih ini adalah jin pendamping yang berasal dari ilmu para leluhur terdahulu, kemudian turun-temurun kepada anak cucu dan seterusnya. Orang yang memiliki pendamping Khodam Macan Putih ini ternyata dapat dilihat berdasarkan dari fisik, perilaku, dan setiap ucapan-ucapannya. Nah, berikut adalah 7 ciri-ciri orang yang didampingi Khodam Macan Putih menurut Primbon Jawa. Yang pertama yaitu berwibawa. Seseorang yang memiliki Khodam Macan Putih atau didampingi oleh Khodam Macan Putih, biasanya dia akan terlihat berwibawa. Hal itu karena jika kita melihat riwayat tentang macan ini memang benar-benar sangat berwibawa dan ditakuti. Oleh karena itu, siapa saja yang didampingi atau diikuti oleh Khodam Macan Putih ini, maka dia akan mewarisi kewibawaan yang dimiliki Khodam tersebut. Karena karakter dari Khodam Macan Putih ini adalah berwibawa, maka hasilnya jika ada orang yang memiliki Khodam tersebut, maka orang yang ada di dekatnya akan merasa segan. Ciri orang yang didampingi Khodam Macan Putih yang kedua yaitu cenderung pendiam. Biasanya, orang tersebut cenderung memiliki sifat pendiam. Tapi dalam hal ini, pendiam bukan berarti selalu berdiam diri di kamar ataupun rumah, tetapi lebih kepada tidak terlalu banyak bicara kepada sesuatu yang tidak penting. Namun bukan berarti semua orang yang pendiam ini diartikan selalu memiliki Khodam pendamping Macan Putih. Akan tetapi, kebanyakan dari orang yang memiliki Khodam Macan Putih ini akan memiliki sifat pendiam layaknya sifat macan tersebut. Hal ini karena Khodam Macan Putih ini akan otomatis mempengaruhi si pemilik Khodam tersebut. Orang yang memiliki Khodam Macan Putih ini akan bersifat pendiam, tetapi ketika dia marah atau ada yang membuatnya jengkel, maka sifat dari Macan Putih akan keluar. Selain itu, orang yang mempunyai Khodam pendamping ini cenderung tidak suka mengurusi urusan yang bukan menjadi urusannya, kecuali dia dimintai pertolongan. Ciri orang yang didampingi Khodam Macan Putih yang ketiga yaitu bijaksana. Seseorang yang memiliki Khodam Macan Putih cenderung selalu bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Misalnya, jika ada orang yang sedang bertengkar, maka orang ini bisa menengahi di antara keduanya.
dia selalu dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat tanpa membuat sakit hati dari kedua belah pihak. Karena kebijaksanaannya itu, orang-orang di sekitarnya akan merasa segan dan hormat kepadanya. Ciri selanjutnya yaitu punya tatapan mata yang tajam. Ciri orang yang memiliki khotam macan putih yang keempat ini memang seperti kebanyakan orang yang memiliki khotam pendamping lainnya, yaitu memiliki tatapan mata yang tajam. Konon, pada saat-saat tertentu, tatapan mata orang pemilik khotam macan putih ini akan terlihat tidak seperti biasanya. Misalnya, pada malam 1 suro hingga 10 suro. Ciri berikutnya yaitu mudah marah. Ciri-ciri orang yang memiliki khotam macan putih ini biasanya akan memiliki sifat temperamental. Dia akan mudah sekali marah, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Namun sifat ini hanya akan muncul pada saat-saat tertentu saja. Sehingga sangat disarankan kepada orang tersebut untuk bisa mengontrol sifat emosionalnya itu, agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Berikutnya yaitu rajin beribadah. Ciri-ciri orang yang memiliki khotam macan putih selanjutnya yaitu biasanya orang tersebut cenderung akan rajin beribadah. Hal itu karena khotam macan putih itu akan selalu mengingatkan pemiliknya agar orang itu selalu dekat dengan Sang Pencipta. Meski begitu, bukan berarti semua orang yang rajin beribadah itu pasti memiliki khotam macan putih ini. Ciri orang yang didampingi khotam macan putih yang ketujuh yaitu selalu waspada. Orang yang mempunyai khotam macan putih ini biasanya akan memiliki naluri yang kuat. Jika ada sesuatu yang akan terjadi, maka khotam itu akan memberitahunya, entah melalui bisikan, firasat, ataupun melalui hatinya. Sehingga orang yang memiliki khotam macan putih ini biasanya cenderung akan selalu bersikap waspada. Misalnya tidak ceroboh dalam mengambil keputusan, hati-hati dalam bertindak, waspada terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, dan lain sebagainya. Intinya, dia akan selalu hati-hati dan waspada dalam melakukan segala sesuatu. Namun bisa saja hal yang telah kami ulas tersebut dapat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Semua kembali pada kepercayaan masing-masing. Yang perlu diketahui, sejatinya semua itu adalah berkat kuasa dari Tuhan, karena tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesuksesan serta keberkahan di dunia dan akhirat. Karena sejatinya masalah jodoh, rezeki, dan maut sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian sedikit ulasan tentang 7 ciri-ciri orang yang didampingi khotam macan putih menurut Primbon Jawa yang kami rangkum dari berbagai sumber. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mudah-mudahan dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Video ini hanyalah buatan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena tidak ada yang lebih mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.